Halo warga intelektual sekalian. Pondok pesantren kemarin yang roboh di Sidoarjo dibangun oleh pemerintah menggunakan APBN, guys. Wow. Pondok pesantren yang roboh kemarin itu dibangun menggunakan uang rakyat, guys. Menggunakan pajak rakyat. Wow. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda ridho, apakah Anda rela pajak Anda dijadikan pembangunan pondok pesantren? Silakan tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda ridho atau tidak? Kemudian, kenapa pemerintah ngotot gitu ya? Kenapa pemerintah itu kekeh gitu membangun yang namanya pondok pesantren ini? Bukankah pondok pesantren itu swasta? Kalau pondok pesantren ini adalah negeri misalnya, ya pondok pesantren pemerintah misalnya, sekolah negeri misalnya, atau sekolah yang dinaungi oleh pemerintah, nggak jadi masalah, tapi kan swasta. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau pemerintah membantu yang namanya pembangunan pesantren yang di Sidoarjo ini, bagaimana dengan sekolah-sekolah Kristen misalnya? Banyak tuh ya sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik gitu ya kan, Santa Louis, Santo Thomas, dan sebagainya. Kenapa gitu ya? Agama Kristen nggak dibantu, kenapa cuman umat muslim aja yang dibantu gitu? Apakah karena pemerintah pilih kasih gitu? Apakah karena pemerintah tuh nggak peduli gitu dengan minoritas? Ya, minoritas kan, oh bukan urusan kita, oh itu kan, oh nggak terlalu berpengaruh gitu misalnya nih ya. Misalnya nih pemerintah Konoha mengatakan seperti itu. Apakah itu jawabannya atau tidak? Saya cuma bertanya ya, saya tidak menyimpulkan ya. Apakah pemerintah Konoha pilih kasih terhadap mayoritas dan minoritas? Berarti kalau seperti itu menurut kalian gimana? Apakah minoritas itu dianaktirikan ya kan? Menurut kalian gimana? Ya seolah-olah ya minoritas itu dianaktirikan ya kan? Kalau mau bangun pondok pesantren gitu, kalau misalnya ada yang roboh, kenapa nggak bangun semuanya gitu ya? Mau swasta kayak, mau negeri kayak, ya mau minoritas kayak, mau Kristen kayak, mau Katolik kayak, mau Protestan kayak, mau Buddha kayak, mau Hindu kayak, dibangun semuanya, jangan pilih kasih gitu. Kenapa hanya mayoritas yang diperhatikan gitu? Apakah minoritas di Konoha itu jadi kelas 2 atau kelas 3, kelas 4? Ibarat perobatan ya. Kalau saya perhatikan itu ya. Sebenarnya ironi ya, tapi agak lucu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, mayoritas itu kelas 1 semua gitu ya kan, perobatannya gitu ya. Ibaratnya nih BPJS kan kelas 1 semua. Terus minoritas itu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu, dibeda-bedain gitu. Apakah ini jolim namanya? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, santri-santri atau ya lulusan-lulusan daripada pondok pesantren itu selalu mengatakan seperti ini ya. Oh, kalau nggak ada santri itu Indonesia mau jadi apa? Kalau tidak ada santri, maka Indonesia tidak akan merdeka sampai sekarang. Masih dijajah oleh Belanda, masih dijajah oleh Jepang, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalimat ini logical fallacy atau tidak? Apakah kalimat ini benar atau tidak? Apakah kalimat ini cacat logika atau tidak? Menurut saya ini cacat logika. Kenapa saya mengatakan bahwa kalimat ini cacat logika? Apa alasannya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa pemerintah kekeh membangun pondok pesantren yang di Sidoarjo kemarin? Apa alasannya? Apakah pemerintah itu pilih kasih? Salah satu alasan yang paling masuk akal ya menurut mereka ya, menurut daripada mantan santri gitu atau lulusan-lulusan daripada santri. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa pemerintah itu selalu peduli dengan yang namanya pondok pesantren itu, alasan yang paling masuk akal itu karena mereka berpikir bahwa santri-santri di Indonesia itu sangat berkontribusi terhadap negara. Itu dari sudut pandang mereka. Pertama, dalam pemilihan ya, mereka berkontribusi gitu ya, misalnya nih memilih ya kaum-kaum tertentu misalnya, politisi-politisi tertentu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi sangat bisa diandalkan gitu ya. Misalnya nih kalau ketua pondok pesantren tertentu mengatakan, "Nanti pilih politisi ini ya, pilih presiden ini ya," maka semuanya akan nurut gitu. Nah, itu kontribusi nomor satu ya. Saya nggak tahu apakah ini kontribusi atau musibah ya kan. Anda yang simpulkan, saya tidak menyimpulkannya. Kemudian alasan yang kedua itu kalau pemerintah bantu yang namanya pondok pesantren, maka pemerintah itu akan masuk surga gitu ya. Pahalanya besar gitu. Nah, itu dari sudut pandang, pemerintah ya. Jadi di video ini saya tidak berpihak pada
kaum-kaum tertentu, ya saya tidak berpihak pada pemerintah, saya tidak berpihak pada pondok pesantren, saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya di sini mengurai gitu ya, supaya kita berpikir rasional, supaya jujur gitu ya. Jadi alasan yang selanjutnya misalnya kenapa pondok pesantren itu selalu diperhatikan oleh pemerintah, karena Pak Gus Dur. Jadi pemerintah itu berpikir bahwa kontribusi daripada santri di Indonesia itu tinggi sekali, gede sekali gitu, yaitu Pak Gus Dur bisa jadi presiden karena mantan santri. Kemudian kontribusi selanjutnya misalnya karena, santri-santri di Indonesia itu konon katanya mengusir penjajah. Jadi makanya santri-santri mengatakan, "Mau jadi apa Indonesia kalau, kita tidak mengusir penjajah?" Ya. Kita tuh mengusir penjajah, pemuka-pemuka agama, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengusir penjajah dari Indonesia misalnya. Sekarang kita urai satu-satu ya, apakah ini masuk akal atau tidak ya. Kita mulai dari, pemerintah yang membantu pondok pesantren itu karena apa? Karena kontribusi ya. Pak Gus Dur dinyatakan berkontribusi terhadap negara kita. Padahal mereka menutup mata bahwa Pak Gus Dur itu tidak hanya mengharapkan ilmu dari pesantren, tidak hanya mengandalkan ilmu dari pesantren. Pak Gus Dur itu kutu buku, guys. Dia membaca buku-buku tulisan daripada barat ya, dari timur ya, bahkan tulisan-tulisan daripada orang-orang Tionghoa sekalipun ya, tulisan-tulisan daripada ya karya daripada orang-orang Tionghoa gitu ya, orang-orang China gitu. Dibaca semuanya, nggak membedakan tulisan dari manapun dibaca, dilahap. Gus Dur itu kutu buku. Apakah karena dia santri jadi bisa sepresiden? Enggak, bukan saya nggak bisa hanya mengandalkan itu. Bahkan Gus Dur itu ya, kalau kita melihat rekam jejaknya itu, tidak hanya mengandalkan santri ya. Dia sekolah ke luar negeri tuh, ke Mesir, sekolah kalau nggak salah ya, di luar negeri dia sekolah, guys. Jadi tidak hanya mengandalkan yang namanya ilmu dari pondok pesantren. Jadi kita itu berpikirnya itu logical fallacy gitu, cacat logika. Banyak orang tua yang ada di Nusantara itu atau di Indonesia itu berpikir, anak saya itu saya sekolahkan di pondok pesantren biar seperti Gus Dur gitu. Enggak, itu kacau gitu. Logikanya tuh kacau. Gus Dur itu pintar cerdas itu bukan hanya karena belajar di pondok pesantren, tapi karena dia banyak membaca buku dari luaran gitu, bukan hanya dari buku umat muslim itu sendiri. Nah, ini jarang dibongkar gitu. Ya, makanya saya bongkar di video ini ya. Karena apa? Karena saya juga sangat hobi membaca gitu. Saya baca profil daripada Pak Gus Dur. Jadi kalau misalnya nih ada orang berpikir saya akan menyekolahkan anak saya itu ke pesantren nanti akan seperti Gus Dur, itu salah total gitu. Karena zaman Gus Dur dengan zaman sekarang beda jauh. Zaman Gus Dur itu ya pesantren masih bagus. Kalau sekarang ini saya tidak mengatakan tidak bagus ya, tapi ada kemunduran kalau saya perhatikan ya. Nilainya ada kemunduran. Tapi mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak menyekolahkan anaknya di pondok pesantren ya. Saya tidak ada tujuan seperti itu ya. Tapi biar kita membuka mata gitu, biar kita melek gitu bahwa fakta yang sebenarnya gini loh gitu. Ya. Jadi jangan kita selalu mengagung-agungkan misalnya nih, masuk pondok pesantren jadi orang soleh, nggak jaminan. Bahkan di pondok pesantren banyak tuh kejadian-kejadian seperti pemerkosaan ya, kemudian melakukan kekerasan antara, senior dengan bawahan gitu. Ya ini kan memalukan sebenarnya, masa di sekolah agama seperti itu. Tapi kalau saya ngomong seperti nanti saya dikata-katain, kamu kafir, kamu sesat." Jadi kita itu sebenarnya sudah ngaco cara berpikirnya. Ketika kita mengkritik hal tertentu, kalau kita misalnya nih ya, argumen kita itu kuat, maka akan dikata-katain, kamu Kristen, kamu oten. Saya tuh sering dikata-katain gitu, guys. Kalau argumen saya itu nggak bisa dibantah, biasanya mereka akan mengejek saya gitu. Bahkan mengejek rambut saya. Iya, Bang Uban gitu ya. Jadi klise banget gitu ya. Kita tuh murahan banget gitu ya, nggak punya argumentasi gitu. Hanya bisa mengejek, mengejek, mengejek gitu, nggak ada argumentasi yang hidup gitu. Ya harusnya dibantah dong ya kan. Kalau saya mengatakan misalnya yang Gus Dur itu tidak hanya dibesarkan pondok pesantren, ya dibantah pakai data, ngasih datanya gitu, bukan ngata-ngatain saya, kamu oten. Ya, setiap saya bantah perkataannya nggak bisa dibantah balik, maka saya akan dikatain Kristen. Kan ngaco kan cara berpikirnya. Saya tuh nggak habis pikir ya, aduh, pantesan kita nggak maju-maju ya, cara berpikirnya seperti itu ya kan. Kita tuh melihat seseorang itu berdasarkan sampulnya gitu, kamu ateis, kamu agnostik, kamu PKI, cuci PKI gitu. Ya harusnya dengarkan dulu apa yang saya katakan gitu, bukan memframing saya, kamu itu liberal, kamu Amerika. Emang orang yang misalnya nih dari pondok pesantren sudah suci semua. Habib Bahar itu dari pesantren loh, jangan salah.
eee, Rizik itu dekat dengan pesantren, punya pesantren ya kan. Jadi apakah pesantren itu semuanya baik? Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, kita tuh selalu mengglorifikasi bahwa, pondok pesantren itu punya kontribusi gitu, santri-santri punya kontribusi gitu ya. Kalau misalnya nih kita mengatakan, "Apa sih kontribusi santri terhadap Indonesia?" Maka mereka akan mengatakan, "Mau jadi apa Indonesia kalau tidak ada santri? Yang mengusir penjajah siapa? Oh, itu guru-guru santri, oh kiai, ustadz dan sebagainya." Jadi kelihatannya kalimat ini benar ya. Maka saya bongkar di sini guys, saya kuliti ya. Gini, mengusir penjajah itu nggak ada hubungannya dengan agama. Mengusir penjajah itu kewajiban bersama, apapun agamanya, mau ateis kek, mau nggak beragama kek, mau agnostik kek, mau urakan kek, mau nyembah pasir kek, menyembah batu kek, mau nyembah kotak hitam kek, mau nyembah kotak putih kek, mau nyembah SpongeBob kek, ya, mau nyembah Doraemon kek, mau nyembah kuburan kek, nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Kewajiban kita itu harus ya mengusir penjajah. Jadi ini yang tidak dipahami oleh santri-santri yang ada di Indonesia kalau saya perhatikan ya. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti nanti akan dikata-katain, "Oh kamu ateis, oh kamu PKI," ya. Jadi kita itu selalu ya menjelek-jelekan seseorang itu tanpa kita mendengarkan apa yang dikatakan seseorang gitu. Kita memframing dari awal gitu ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, mengusir penjajah itu, ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, saya tidak mengatakan bahwa kontribusi santri itu tidak ada mengusir penjajah ya. Tapi gini guys, jangan mengglorifikasi gitu. Santri itu kan mengatakan bahwa oh, pahlawan-pahlawan Indonesia itu kan mayoritas Islam gitu. Ya Islam lah yang berjasa gitu. Ya, ya, jelas Islam yang berjasa mengusir penjajah di Indonesia ya karena mayoritas Islam. Kalau di Indonesia itu mayoritas Hindu, mayoritas Katolik, ya mayoritas Buddha misalnya, ya pahlawannya juga ya mayoritas Buddha gitu. Kalau di Indonesia itu mayoritas Hindu, ya pahlawannya juga mayoritas Hindu gitu. Ya kebetulan saat itu mayoritas. Ya, kalau misalnya nih ya misalnya kita ambil contoh seperti eee, Jepang misalnya, di sana kan rata-rata orang tidak beragama. Mereka mengusir penjajah itu ya nggak ada hubungan dengan agama gitu. Mau nggak beragama kayak mau beragama kayak nggak ada hubungannya. Kemudian misalnya kita ambil contoh lain misalnya seperti Korea Utara misalnya. Korea Utara itu mengusir Amerika itu nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Di Korea Utara itu mayoritas ateis guys, nggak ada agama di sana. Apakah mereka mengatakan, "Oh kalau ateis tidak mengusir penjajah, maka oh tidak ada ini ya, kita akan dijajah sekarang ini." Jadi mereka mengglorifikasi keateisan mereka, enggak ada seperti itu. Hanya di Konoha ya, hanya di Konoha itu yang berpikirnya itu tolol banget gitu ya. Ya banyak orang mengatakan, "Oh kalau bukan kita yang ngusir penjajah, maka kita akan dijajah sampai sekarang ini." Ini logical fallacy guys, logical fallacy yang sangat-sangat rancu sekali gitu ya. Wajar ya pahlawan di Indonesia itu mayoritas muslim ya, karena agama di sini mayoritas muslim ya. Kalau di sini mayoritas agnostik, masalah ateis misalnya, ya mengusir penjajah itu ya ateis gitu, nggak ada hubungan dengan agama gitu. Ya tapi kan sekarang ini selalu dihubungkan dengan agama gitu. Ya orang yang pemikirannya dangkal gitu, yang IQ-nya setara gorila bisa dibodoh-bodohi, tapi orang yang IQ-nya tinggi nggak mungkin bisa dibodohi, SDM tinggi itu nggak mungkin dibodohi. Makanya mereka sangat membenci yang namanya orang yang cerdas gitu. Di Konoha itu kan membenci orang yang cerdas, kenapa? Karena tidak nyaman gitu, bikin tidak nyaman. Saya ngomong seperti ini kan nggak nyaman ya kalau saya bongkar seperti ini, ya kan? Ya nggak sih? Jadi itu kalau saya perhatikan guys, kita terlalu mengglorifikasi oh umat muslim yang mengusir penjajah gitu ya. Ya saya tidak menyangkal itu, tapi karena mayoritas muslim ya. Kalau mayoritas beragama menyembah hantu misalnya, ya yang jadi pahlawan itu ya mayoritas yang menyembah hantu gitu. Nggak jadi soal gitu ya. Kemudian kalau boleh jujur lagi ya, saya bongkar di sini ya. Sebenarnya kita merdeka itu kan karena giveaway ya, giveaway dari Amerika ya. Konoha itu merdeka karena giveaway dari Amerika kan. Kalau Amerika nggak menggertak Belanda, kita tuh masih dijajah lagi guys. Kalau boleh jujur ya. Kalau Amerika tidak bikin Jepang menyerah tanpa syarat, memborbardir Jepang, kita tidak akan bisa merdeka. Jadi sebenarnya yang kita ucapkan terima kasih itu terhadap Amerika. Tapi sampai sekarang tidak pernah mengucapkan terima kasih terhadap Amerika kan, gengsi kan kita. Karena apa? Karena ya, oh tidak seiman dengan kita. Amerika tidak seiman dengan kita. Ngaco cara berpikirnya. Ya, jadi yang
berjasa sebenarnya memerdekakan Konoha itu ya Amerika. Amerika lah sebenarnya yang menggertak ke Belanda. Karena ada proyek baru daripada Amerika, sehingga Belanda itu nggak mau gitu ya, nggak mau melanjutkan misinya menjajah kembali Indonesia. Apa itu? Marshall Plan. Jadi Marshall Plan ini dirancang oleh Amerika. Mereka menemukan cara baru menjajah suatu negara, biasa disebut dengan neokolonialisme. Nah, kolonialisme inilah ya, neokolonialisme inilah yang dimanfaatkan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak peduli gitu ya, nggak peduli dengan mengirimkan tentara gitu ya. Mereka nggak mengirimkan tentara. Mereka punya cara baru, yaitu menggunakan investasi, ekonomi, ya, dan lain sebagainya, negosiasi gitu ya. Lebih soft lah daripada kolonialisme ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian ya, bagaimana dengan pembangunan pondok pesantren yang ada di Sidoarjo ini? Apakah Anda rela gitu ya, misalnya nih pajak tuh ya bangun pondok pesantren, apakah Anda rela? Kalau saya pribadi saya nggak rela. Kalau misalnya mengatakan, "Oh, kamu punya kontribusi nggak?" Punya dong ya. Saya beli makanan di supermarket itu dipotong pajak, guys. Ya, saya bikin video seperti ini dipotong pajak, saya beli kacamata seperti ini dipotong pajak. Jadi kita tuh sebenarnya berkontribusi, yang nggak jadi masalah kalau saya ngomong seperti ini ya kan. Ya nggak sih? Mobil pajaknya berapa tuh saya bayar, kemudian motor ada berapa motor, rumah pajaknya tuh berapa. Ya saya berkontribusi dong ya terhadap, pajak negara gitu ya. Jadi ini menurut saya pribadi ya yang, perlu kita perhatikan. Saya nggak rela kalau pajak saya itu ditujukan membangun, pondok pesantren, saya nggak rela banget ya, nggak rela dunia akhirat ya. Karena ya itu kan swasta, lagian itu kan kasus ya, konflik gitu ya. Ada orang yang meninggal di sana, harusnya kan ada tersangka tuh ya, kok sampai sekarang nggak ada tersangka ya? Kenapa? Apakah karena seiman gitu? Jadi kalau saya perhatikan ya, pemuka agama di Konoha itu kebal hukum, guys, terutama mayoritas ya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya bagi yang nonton videonya. Saya harus mengatakan seperti ini kebal hukum, guys. Susah ya. Karena apa? Karena penegak hukum kita tuh enggak ini ya, maksudnya aplikasi gitu ya. Kalau misalnya nih ya ada kelompok-kelompok tertentu misalnya nih ya, yang dinyatakan banyak follower gitu ya, maka masyarakat kita itu akan membela mati-matian gitu. Ini sangat-sangat berbahaya sekali gitu. Karena kita cenderung fanatik agama ya, berlebihan dalam beragama gitu. Maka kalau ada pemuka agama melakukan kesalahan itu kita biasanya ngeyel gitu. Karena sudah kepalang mabuk gitu. Ini berbahaya sekali ya. Sehingga kalau misalnya ada pemuka agama melakukan kesalahan itu cukup mereka mengatakan, "Oh, itu karena takdir Tuhan." Selesai. Selesai, guys. Karena apa? Karena negara kita bukan sekuler. Kalau negara kita sekuler, ada orang yang mengatakan seperti itu, ya ini karena takdir dan lain sebagainya, nggak bisa diterima. Makanya Konoha itu membenci yang namanya sekularisme. Kita tuh aneh ya kalau saya perhatikan ya. Kita mau jadi negara maju tapi membenci sekularisme. Harusnya kalau mau jadi negara maju itu jangan benci sekularisme, karena rata-rata negara maju itu adalah sekularisme. Cek data. Kalau misalnya data Anda lebih akurat, lebih masuk akal, saya akan ikut data Anda. Ya, tapi pada faktanya kalau saya perhatikan itu ya, nggak ada satupun negara di dunia ini yang bisa menjadi negara maju itu karena mereka tidak sekuler. Rata-rata sekuler, semua. Bahkan Israel sekalipun sekuler, Inggris sekalipun sekuler ya, pada faktanya mereka sekuler. Mereka memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara, nggak ada hubungannya. Mereka nggak gabung-gabung ya. Itu kalau saya perhatikan. Makanya di Konoha itu sangat dibenci yang namanya sekuler. Kenapa? Karena kalau kita jadi negara sekularisme, maka tidak akan ada lagi pemuka agama yang sok-sokan gitu ya. Tidak ada lagi yang namanya pemuka agama yang kebal hukum, yang melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka malah mengatakan, "Oh, ini ada takdir ya." Ada misalnya nih yang kasus-kasus pemerkosaan misalnya di pesantren-pesantren, "Oh, ini hanya takdir," selesai gitu. Jadi alasannya takdir semua gitu. Sampai kapan ya? Apakah kita bisa menjadi negara maju? Kalau satu orang bisa menjadikan Konoha menjadi negara maju, saya tidak akan bikin video ini. Karena saya berpikir ya, masyarakat itu harus punya SDM yang tinggi,
harus ya punya pemikiran yang terbuka, harus rasional berpikirnya, tidak mabuk agama, maka kita akan maju, ya. Kalau kita berpikirnya itu dikit-dikit takdir ya, nggak pernah berpikir, maju, rasional, ya logis dan sebagainya, maka tidak akan, menjadi negara maju, guys, ya. Oke, sekian video ini ya, menurut kalian gimana? Coba tuliskan komentar ya, apakah Anda setuju ya pajak Anda itu dibikin ngebangun, pondok pesantren? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.